Hai semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini di pertemuan ke-6 kita bisa menyerap poin pada materi dengan maksimal. Oke, baik teman-teman semuanya, pada pertemuan ini kami dan kita semua akan membahas terkait dengan capital budgeting 1, yaitu kriteria investasi. Nah, di pertemuan ini kita akan berbicara terkait dengan poin-poin yang menjadi pemahaman bagi teman-teman semua. Yang pertama adalah mampu menjelaskan dan memahami terkait dengan payback dan diskon payback serta mengenai kelemahannya, kemudian menghitung accounting rates of return dan kekurangannya, kemudian menghitung internal yield dan kekurangannya. Kemudian yang keempat, present value dan apa NPV dan kriteria yang terbaik, kemudian menghitung IRR. Nah, sekarang kita bahas satu persatu teman-teman. Sebelum kita masuk ke poin tadi, kita paham dulu apa sih capital atau penganggaran modal. Adalah menurut surat IAR 2006 bahwa seluruh proses dalam perencanaan pergantian dan mengambil keputusan mengenai pengeluaran dana jangka waktu berbagai dana tersebut melebihi 1 tahun, artinya jangka panjang ya. Kemudian menentukan tujuan investasi juga adalah menghasilkan sejumlah uang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, layak baik di masa yang akan datang. Nah, perencanaan capital budgeting ini tentunya harus sesuai dengan tujuan investasi ini, sehingga harapan pada peningkatan nilai perusahaan bisa perusahaan itu wujudkan. Kemudian berikutnya adalah dalam penganggaran modal dan capital budgeting, modal atau capital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi dan atau beroperasi suatu perusahaan. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Arus kas masuk sama dengan cash inflow sama dengan cash flow sama dengan proceed sama dengan EAT plus depresiasi. Sementara arus kas keluar sama dengan cash outflow sama dengan capital outlay sama dengan initial investment. Ini satu kesatuan istilah yang sering kita dengar dalam istilah-istilah pencatatan laporan keuangan maupun istilah yang dalam perhitungan arus kas. Nah, ini satu kesatuan istilah yang sama. Kemudian capital budget adalah garis besar rencana aktiva tetap. Penganggaran modal capital dalam proses menentukan analisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Nah, tentunya proyek-proyek ini harus memenuhi beberapa kriteria, dan kriteria itu tentunya adalah bagaimana perusahaan bisa mengambil poin yang menguntungkan bagi proyek itu. Jadi bukan dorongan faktor-faktor lain kayak saat ini banyak sekali faktor eksternal seperti faktor politik dan faktor logistik yang mempengaruhi keputusan dalam menentukan mana proyek yang terbaik buat perusahaan. Berikutnya adalah ketika kita bicara pentingnya penganggaran modal, tentunya ada beberapa hal yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Kemudian kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Kemudian ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Yang keempat, pentingnya capital budgeting ditunjukkan oleh adanya dampak jangka panjang, penentuan saat ketersediaan aktiva tetap, kualitas aktiva tetap, dan menghimpun dana. Tentunya banyak sekali hal yang bisa kita pertimbangkan. Ini empat ini adalah bagian pentingnya. Yang pertama adalah ketika kita menentukan sebuah keputusan itu harus berdampak pada jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Tentunya kita berharap perusahaan itu berlangsung secara terus-menerus tumbuh secara organik maupun secara non organik.
Kemudian bicara tentang penggar modal efektif itu tercermin pada penambahan dan kualitas aktiva yang diperoleh. Kemudian bicara tentang dana-dana yang dihimpun itu harus dilihat sumber dana, asal dana yang masuk ke proyek itu dari sumber-sumber yang relevan dan akuntabel, sehingga dana yang masuk itu bukan dana dari money laundering, sehingga dana itu akan mendukung aliran kas masuk kepada perusahaan, sehingga perusahaan bisa beroperasi lebih efektif. Kemudian aspek penting dalam capital budgeting yang pertama adalah gunakan selalu cash flow, di mana cash flow dan laba potensi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Laba potensi baru dapat dihasilkan jika diterima di kemudian hari, sementara arus kas benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan kita dan siap diinvestasikan kembali. Kemudian yang kedua, berusaha untuk selalu incrementally, bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang. Apakah dengan mengambil proyek yang satu ini akan menghasilkan tambahan yang menguntungkan, atau justru lebih menguntungkan jika tidak melakukan apapun. Kemudian ada perhitungan opportunity cost, adalah nilai ekonomis yang hilang ketika seorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Nah, dalam aspek penting capital budgeting ini tentunya tiga hal ini adalah menjadi menjadi bagian kunci yang perlu dipertimbangkan oleh para decision maker dalam menentukan mana proyek yang layak atau tidak layak bagi perusahaan. Dan tentunya setiap penentuan keputusan bisnis selalu melahirkan dua kemungkinan. Nah, yang pertama adalah kemungkinan menguntungkan, kemudian yang kedua kemungkinan risiko yang sudah diukur sebelumnya. Nah, tentunya setiap manajemen atau di tingkat top level manajemen tentunya mengharapkan poin yang kedua, yaitu proyek yang menguntungkan. Juga di poin yang keempat di sini ada sunk cost atau tidak masuk perhitungan. Sunk cost sendiri adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu menjadi tidak relevan untuk memperhitungkan sunk cost dalam suatu analisa capital budgeting, karena biayanya sudah terjadi, sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan. Kemudian konsekuensi proyek, arahkan fokus Anda juga kepada implikasi tidak negatifkan dari keputusan yang diambil. Tentunya adalah ketika kita sudah memilih keputusan proyek, tentunya ada biaya-biaya yang istilahnya yang sudah kita keluarkan, namun biaya itu tidak bisa kita ambil kembali karena sudah tertanam dalam proyek itu. Inilah yang dinamakan dengan sunk cost. Dan semua pihak yang terlibat dalam proyek tentunya sunk cost ini cenderung terjadi. Ya, misalkan saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung, ada biaya analisa awal antara Jepang dengan China. Ketika Jepang mengeluarkan biaya yang sangat besar dan imbasnya adalah pemerintah menentukan keputusan akhir dalam menggarap atau mengimplementasikan proyeknya adalah ke China, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Jepang itu adalah biaya yang besar dan sulit tidak akan kembali dari kemudian berikutnya kita bicara tentang bagaimana klarifikasi sesuai dalam perusahaan. Pertama adalah ada perawatan kemudian melakukan biaya mengatur sudah dijalankan sehingga biaya ekspansi produk dan pasar yang sudah ada atau pengeluaran untuk meningkatkan output yang produk yang sudah ada atau menambahkan toko, kemudian ekspansi produk atau pasar yang baru. Kemudian proyek keamanan data lingkungan, penelitian dan pengembangan, kontrak-kontrak jangka panjang, kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada pasar tertentu, serta lain-lain bangunan, kantor, tempat parkir, pesawat terbang, perusahaan. Nah, klasifikasi proyek ini tentunya adalah menjadi core dari
suatu penentuan tender project. Dan dalam klasifikasi project ini baik dari strategi jangka panjang dari perusahaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini satu skema yang kita gambarkan dari tadi, bahwa dari penjelasan sebelumnya pertama ganti peralatan yang rusak dan sudah boros, kemudian ada ekspansi produk yang sudah ada, produk yang berbeda, growth, kemudian others. Nah, ini menggunakan seperti pesawat. Nah, ini bagian dari sebuah dinamika dalam klasifikasi suatu proyek. Tentunya di sini kita bicara tentang sifat-sifat usulan proyek. Bicara tentang sifat usulan proyek, dia perlu mengetahui ada contohnya perusahaan memerlukan perbaikan dalam sistem penanganan bahan baku di pabrik, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan manajemen atau forecast. Nah, ini misalkan yang sebelumnya adalah perusahaan diangkat secara manual, kemudian berikutnya kita bicara tentang penyelenggaraan modal yang pertama dalam dia proyek harus dibuka kedua menemukan manajemen harus melakukan dari proyek mulai ahli akibat, kemudian risiko dengan yang keempat dengan nilai risiko dari proyek manajemen harus menentukan biaya modal dan tepat untuk mendukung aliran kas. Kemudian dengan menggunakan nilai waktu aliran kas termasuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai akibat. Kemudian terakhir nilai sekarang dan aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan kemudian metode kita penyelenggaraan modal dan bisa dapat itu ada pertama kita membahas dengan adalah metode yang menentukan waktu dan berapa lama dana yang akan disalurkan. Contoh cash flow adalah $10 yang perlu diinvestasikan selama 5 tahun di project A dan di project B. Nah, pada project A tahun ketiga sudah menguntungkan, kemudian di project B selama 5 tahun baru menguntungkan. Nah, ini juga kita bisa memilih. Nah, tentunya kita akan menentukan keputusan memilih yang jangka pendek dan tercepat. Nah, ketika kita menghitung payback period, kita bisa menggunakan payback sama dengan tahun sebelum balik modal ditambah biaya yang belum balik pada awal tahun atau dibagi aliran kas pada tahun tersebut. Nah, mereka payback periodnya 2 tahun, sementara payback tahun. Nah, makin pendek payback period, artinya manajemen akan menentukan keputusan yang dimana payback period itu lebih cepat mendapatkan tingkat penambahan investasinya. Kemudian kita juga bicara terkait dengan payback period pada slide ini. Jika payback period suatu investasi kurang dari payback period yang disyaratkan, maka usaha investasi layak dibahas dari semua. Masalah-masalah dengan
$2.000 di tahun ketiga untuk proyek A diabaikan, hingga $5.000 di tahun kedua, walaupun $5.000 diganti dengan tidak mempengaruhi posisi yang artinya apa? Artinya proses awal dalam menentukan layak atau tidaknya konten yang kita sudah mengestimasi berapa lama tingkat implementasi atau aliran kas masuk dari nah, jika estimasi kita lebih besar dari angka realisasi atau angka yang disepakati layak mengurangi karena jangka waktu aliran kas masuk sangat pendek. Kemudian kita bicara terkait dengan metode payback tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nilai waktu uang ini adalah selain dari contohnya di sini kita bisa melihat nilai investasi adalah $10.000 selama 3 tahun. Nah, di tahun pertama dia ada aliran kas besar $9.000, kemudian tahun kedua 1.000 dan ketiga 1.000, kemudian lead returnnya 1.990.000 dan 1.000. Nah, proyek pertama lebih bagus karena mendapatkan 9.000 pada tahun pertama. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bahwa dalam suatu proyek nilai waktu dari uang yang mengatakan bahwa uang yang dipegang saat ini lebih baik dibandingkan dengan uang yang sama yang diterima pada 6 tahun yang akan. Kemudian berikutnya kita juga bicara terkait dengan nah, ada yang sini yang kita bagikan dan sudah dengan 40 juta sampai dengan 5 tahun. Kemudian kita juga beberapa seleksi atau kriteria dalam melakukan proyek dengan metode payback period. Jika hanya ada satu jadi jangan kecil dari memulai investasi. Jika lebih dari 1 bulan, maka yang pertama adalah memulai menelanjang diterima. Jika kemudian mengikuti memulai investasi dan perendah. Yang kedua adalah yang diterima jika umurnya lebih kecil dari investasi. Kemudian metode yang kedua adalah discounting di mana metode ini adalah suatu metode berapa lama investasi akan kembali dengan mendiskontokan ini yang income dan COC dan contoh investasi membutuhkan dana sebesar 100 juta proses atau cash inflow atau nah, dari estimasi ini kita bisa melihat dan cash inflow-nya dari tahun pertama kita akan mendapatkan sementara untuk cash flow ini kita sudah menginvestasikan nilai sebesar 100 juta, kemudian ini dikurangi COC-nya ini 10% sehingga kita dapat menemukan angka atau menghasilkan angka aliran kas
tahun pertama 27,3, nah sisanya 72,7. Kemudian ini kita kurangi ya, 100 dikurangi sisanya ini dengan bentuk diterima ini, nah, sehingga 72 dikurangi 33 ini, 33 ini dikurangi 22 sama dengan 39,6 dikurangi 2,5 sama dengan 17,1 sisanya. Kemudian di akhir tahun, nah lalu 3 tahun ditambah 17,1 berarti artinya kita dapat lama jangka waktu dari yang dari yang kita hasilkan dari produk itu adalah tidak terkait dengan selama 3,6 tahun. Ini metodenya cukup simpel dan gampang karena tinggal kita hitung berapa kira-kira akan masuk ke kemudian dari proyek total lalu kita kembangkan dari setiap prioritas masuk dan kita yang juga buat mengurangi air yang kemudian di yang berikutnya ada net present value atau NPV, adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow, mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi. Maksudnya adalah di sini kita bisa melihat rumusnya net present value dikurangi present value of cash flow minus initial investment atau nilai investasi awalnya. Atau bisa juga kita pakai opportunity cost of capital dikurangi expected construction up artinya harapan tingkat pengembalian yang diberikan dari suatu ada biaya kesempatan dari biaya modal. Kemudian berikutnya kita bisa menghitung di sini metode yang lain. Kemudian dalam present value yang kita lihat merupakan net benefitnya persis yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktornya. Di sini kita bisa menggunakan rumusnya NPV sama dengan jumlah N waktu I sama dengan itu 1 ya. Kemudian NB atau net benefit sama dengan benefit barang cost dikali 1 ditambahi pangkat minus N ya. Atau NPV kita dikurangi sama dengan kita NB nya kita diskon faktornya 1 plus ditambah 1 dalam sebuah diskon faktor pada kemudian dimana C biaya investasi karena tidak berarti beberapa diskon dengan C rata-rata cost yang telah diskon diskon faktornya yang tahun waktu. Nah ini rumus 1 yang diambil dari kemudian berikutnya dalam NPV harus memenuhi kriteria beberapa sebagai berikutnya. Kriteria yang pertama itu NPV harus lebih besar dari 0, di mana usaha atau proyek layak visible untuk dilaksanakan atau diambil ya. Kalau yang tadi di payback period dia jangka waktunya pendek, itu yang layak atau yang harus diterima visible. Kalau dalam NPV melihat NPV lebih besar dari 0 itu layak. Kemudian NPV kecil dari 0 itu tidak layak visible. NPV sama dengan 0 itu dilupi atau pada namanya critical point di mana total revenue sama dengan total nah itu menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya itu investasi, biaya operasi dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Kemudian catatan dalam yang perlu kita ketahui
adalah yang pertama perkiraan cash inflow dan cash outflow yang menyangkut proyeksi harus mendapatkan perhatian. Jadi ini harus jelas, real, konkret, bisa diukur, realizable gitu ya, dan harus tentunya menguntungkan. Kemudian yang kedua, memperkirakan benefit harus diperhitungkan dengan menggunakan berbagai variabel. Ada perkembangan tren, potensi pasar, perkembangan proyek di masa datang, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen. Nah ini benefit ini juga perlu istilahnya di Indonesia secara komprehensif melibatkan faktor-faktor pendukungnya. Salah satunya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada contohnya adalah di Indonesia perusahaan cepat ya Jakarta Bandung itu perusahaan tentunya melihat bagaimana tren ke depan, apakah pembiayaan ini layak dibiayai, memberikan keuntungan yang tepat, atau apa namanya malah sebaliknya. Kemudian bagaimana potensi pasarnya, di mana pada saat di masa depan akan diprediksi tidak perlu ada kawasan-kawasan industri yang tadi dibangun yang namanya di samping rute yang dilewati oleh kereta cepat Jakarta Bandung itu, atau hal lain misalkan ketika kita membangun sebuah jembatan atau membiayai sebuah usaha di bank misalkan, tentunya bank akan menganalisa usaha itu apakah tetap relevan dengan kemajuan zaman atau tidak, atau bahkan akan terhempas oleh akibat adanya tren-tren yang begitu cepat sehingga usaha itu bisa apa namanya bisa rugi. Dengan begitu apa namanya perusahaan yang membiayai proyek itu tentu akan mendapatkan kerugian. Contoh usaha-usaha yang apa namanya yang kadang sulit atau tidak cukup buat menghadapi perkembangan tren adalah misalkan elektronik, kemudian ada di pakaian, ada di apa namanya peralatan rumah tangga. Contohnya misalkan saat yang lalu misalkan ada perusahaan Nokia yang saat ini mulai apa namanya membuat lagi pasarnya, padahal sebelumnya dia adalah sebagai raja pasarnya. Begitu juga sebaliknya ya, perusahaan yang elektronik yang mampu mengikuti perkembangan tren potensi pasar ini dia terus tumbuh berkembang, ini adalah langsung. Berikutnya adalah kita bisa melihat salah satu contohnya di kita perusahaan akan mengganti mesin lama dengan mesin baru karena mesin lama tidak ekonomis lagi baik secara teknis maupun ekonomis. Itu mengganti mesin lama bukan dari perusahaan mesin baru ini berekonomi selama 2 tahun dengan selesai jual beli berdasarkan pengalaman pedagang selama perusahaan cash inflows setiap tahun diperkirakan 1 juta dengan biaya modal 18% per tahun. Apakah penggantian mesin ini layak untuk jangka lihat dari pada namanya soal tadi langsung kita kembali dulu ya. Setiap apa namanya cashflow-nya adalah rata-rata 25 juta dan dari tahun ke depan 5 juta. Nah di sini adalah apa namanya diskon faktornya ya, dari karena dipengaruhi oleh apa namanya time kedua kemarin. Jadi kita tambahkan ini juga di atas ini periode kedua, tahun kedua, 3 dan seterusnya ya. Lalu kita hitung. Nah, kita di sini akan mendapatkan nilai akhir present value-nya sebesar 69 juta sekian. Nah, berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, pembelian mesin baru dengan harga 10 juta ternyata tidak visible karena PV lebih kecil dari original outlay-nya atau original cost harga beli. Nah, dimana kalau kita lihat ya, kondisinya kita istilahnya 75 juta dan kita hanya mendapatkan nilainya 60 juta. Ya, artinya sangat kecil. Nah, ketika kita melihat dengan menggunakan tools NPC sama dengan pricing tools sama dengan ukuran promo ya, sehingga kita mendapatkan di angka 69,75
mana O adalah original voltage-nya. Berdasarkan perhitungan NTV diperoleh nilai negatif, maka medan mesin pun tidak visible, atau penentuan putusan di mana mesin ini harus menolak medan mesin tadi karena tidak visible atau NTV-nya bernilai negatif. Kalau NTV bernilai sama dengan 0 pun itu berhenti, dan banyak pengusaha yang menghindarinya karena hanya banyak mengeluarkan waktu tapi tidak memberikan benefit bagi perusahaan. Kemudian berikutnya ada metode IRR, internal rate of return, di mana IRR ini adalah tingkat diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dengan yang akan terjadi dengan nilai sekarang tanggal keluar mula-mula atau atau internal rate of return kurangi diskon rate dengan sama dengan 0. Mencari IRR dilakukan dengan posisi coba-coba atau varian. Jadi apabila present itu terlalu rendah, maka kita merendahkan IRR-nya. Sebaliknya, apabila kita menunjukkan IRR. Kriteria dalam internal rate of return yang pertama adalah proyek diterima jika suatu proyek mempunyai IRR lebih besar daripada dana cost of fund atau cost of capital, maka proyek diterima. Kemudian ini berarti proyek menguntungkan karena ada kelebihan dana bagi shareholder setelah dana yang menghasilkan proyek digunakan untuk membayar modal. IRR, internal rate of return, dibandingkan dengan cost of fund atau hurdle rate. Berikutnya perbandingan antara metode NPV dan IRR. Apabila ada suatu proyek yang independen, maka NPV dan IRR akan selalu memberikan rekomendasi yang sama untuk menerima atau menolak sebuah proyek. Hanya bila ada proyek-proyek yang IRR tidak selalu memberikan rekomendasi yang sama. Ini disebabkan oleh dua kondisi. Yang pertama adalah ukuran proyek berbeda, bisa daripada yang lain, dan juga punya waktu realitas dan waktu berbeda. Suatu proyek realitasnya terjadi pada tahun-tahun awal, sementara yang lain ada sekali pada tahun-tahun terakhir. Nah, untuk proyek spesifik, jadi proyek yang berikutnya di dalam internal rate of return juga kita melihat suatu tingkat diskon rate yang memastikan NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari SOCC-nya, maka proyek dikatakan layak. Kemudian IRR sama dengan SOC berarti proyek pada BDC, sementara IRR lebih kecil dari OCC-nya dikatakan proyek tidak layak ya. Untuk menentukan biasanya nilai IRR harus dihitung dulu NPV 1, 2, dan 3 dengan lain dengan coba-coba. Jika NPV 1 nilai positif, maka diskon faktor juga harus lebih besar dari SOCC dan sebaliknya. Dari percobaan tersebut, maka IRR berada pada nilai NPV positif dan NPV sama dengan 0. Nah, dalam IRR kita menggunakan rumus mana IRR sama dengan contohnya kita melihat dari contoh di sini, di mana IRR merupakan tingkat suku bunga yang menyangkal antara harga beli aset original objek dengan present. Jadi untuk mendapatkan nilai CPO harus dicari dengan menggunakan dua tingkat 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 dua menghasilkan DF 18%, kemudian menghasilkan 69 juta sekian, kemudian PP2 dengan DF 14% adalah kita hitung 14%. Di sini kita lihat hasilnya sangat berbeda sekali ya, 76.452. Nah, artinya 76 juta sekian. Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, maka IRR sama dengan I1 dikali FP1 dikurangi 0 dikali I2 dikurangi 1 dibagi PP2 dikurangi 1, maka kita akan menghasilkan IRR sebesar general rate of return adalah 14,49, masih dibuatkan menjadi 15%. Nah, IRR sama dengan 14 maksudnya lebih kecil dari tingkat bunga yang berlaku. Kemudian
adalah profitability index PI. PI adalah rasio antara PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar. Metode ini sering disebut juga benefit cost ratio, di mana PI sama dengan present value cash outlays dibagi PV cash outlays. Nah, di sini PI jumlah CIF T kemudian dibagi 1 plus K. K ini adalah biaya modal project atau cost of capital atau cost of fund ya. Kemudian atau kita bisa juga melihat ya, PI ini dibagi juga jumlah COF T dibagi 1 plus K pada T. Jadi sini CIF dan itu kesimpulannya jika PR lebih besar dari 1 proyek, berarti proyek usaha layak dikerjakan, dan PR lebih tinggi dari 1 berarti proyek tidak layak dikerjakan. PR selain 1 berarti proyek dalam keadaan kemudian berikutnya ada modified internal biaya sama dengan nilai terminal dibagi 1 dan CIF KT dikali 1 plus K pangkat N kurang T dibagi 1 plus N pangkat N. Nah, di mana CIF cash inflow pada periode T ya, kemudian N usia proyek, N nilai terminal, EV dari CIF yang digandakan, K biaya modal proyek. Artinya di sini kita melihat bahwa modified internal return itu menjadi faktor pembantu ya dalam perhitungan proyek. Kemudian berikutnya ada accounting adalah metode manipulasi yang mengukur seberapa besar jika dari keuntungan investasi ini menggunakan laba kontraktif, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak, ada yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. ARR accounting dibagi average investment dikali 100%. Nah, di sini contohnya sebuah perusahaan berencana untuk melakukan investasi beberapa mesin baru untuk menggantikan mesin yang sudah tidak beli. Mesin baru harganya 40.000 akan pendapatan 20.000 dia tahunan 20.000. Umur ekonomi dalam tahun nanti ARR sama dengan dia pintukan mesin per tahun sama dengan 35.000. Laba rata-rata tahunan 200.000 dikurangi 20.000 ditambah 35.000 sama dengan 100.000. Caranya mengurangi biaya tahunan dengan biaya pengusutan. Kemudian AR sama dengan 15.000 dibagi 420. Nah, Filipin AR perhitungan sederhana dan mudah dapat digunakan untuk karena pertimbangkan angka pajak usia proyek. Perhitungan AR berdasarkan pada informasi notatif dunia dan mudah diperhatikan. Kelemahannya juga adalah dia mengabaikan informasi ekonomi dari proyek. Kemudian berikutnya adalah kita menambahkan juga di kelemahannya ya, haruskan diberdasarkan informasi notatif kita berdasarkan haruskan aktual. Perhitungan ARR tidak menggunakan nilai waktu dan besar. Kemudian kelemahannya tidak cukup untuk membedakan antara proyek berdasarkan jumlah investasi jika punya tingkat pengembalian yang sama. Nah, ini soal latihan yang mungkin bisa kita kerjakan teman-teman. Soal latihan. Jadi ada manajer etnik corporation sedang mengisi 2 usul investasi sebagai proyek untuk masa depan, yaitu melakukan investasi bidang perkebunan dan peternakan. Di bidang perkebunan diperlukan investasi besar 20 juta, bidang peternakan 20 juta. Etnik corporation menggunakan biaya modal COC bisa 14%. Berdasarkan laporan diperoleh arus kas masuk. Nah, ini kalau tahun ini minus harga dia keluarkan 10 juta untuk uang rata-rata setiap tahun ini ada 10 juta harus masuknya, kemudian digunakan fluktuasi 10, 12, 20. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung
Oke, ini buku referensi yang mungkin bisa apa namanya cari lebih lanjut dari materi. Jadi pada materi ini kita apa namanya penting untuk bahwa di investasi itu kita bisa gunakan dari beberapa metode yang sudah kita hitung, dan tentunya aspek apa namanya penting dari penentuan kita dalam menentukan sebagai layak atau tidak adalah tentu punya benefit baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, serta apa namanya tidak apa namanya tidak terhempas oleh adanya kecenderungan tren, kemudian adanya stimulus pasar, kemudian tidak ada indikasi yang merugikan posisi di masa depan.